Sebenarnya Bjorka itu bisa ditemuin nggak? Bisa dan tidak. Bisanya gimana, tidaknya gimana? Kita kasih solusi. Coach Rene bawa siapa? Gawat, kalau Coach Rene itu biasanya bawa ke sini tuh bukan sembarang orang. Karena persoalannya kan pelik. Oh berat, Bjorka kan? Tuh, lihat beritanya. Bjorka hilang, bak ditelan bumi. Ada apa? Tanggung jawab Anda, Pak Amin. Langsung nembak. Langsung nembak. Belum diperkenalkan, belum apa, nggak ada di pokoknya sini. dia yang tanggung jawab. Nggak ada. Pokoknya lo harus cari di mana Bjorka. Dan gue pengen tahu kenapa tiba-tiba hilang semenjak bla 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 bla. Oke, baik. Tapi kita pengen tahu dulu dong, Coach. Beliau ini siapa? Jadi kan gini, Ngeri nih katanya nih. kan Forensik ada hubungannya ya? waktu itu kan ada yang ngomongin kan, lo ngomongin Bjorka cuman sepenggal doang di depan, ya kan, tapi nggak ada isinya tentang itu. Nah, gue kan kayak bisa ngerti ngomong apa kalau soal bicara Bjorka, cyber security. Akhirnya gue bertanya lah ke satu teman dan ternyata dia juga gak ngerti apa-apa. Akhirnya dia bilang kalau mau cari yang paling pas ini dia orangnya. Jadi gue juga baru ketemu hari ini. Namanya Amin Harisan. Tapi dia bilang apapun yang terkait dengan cyber security ataupun buat kita nih orang-orang yang gini hari aja gitu ya, apa sih yang kita perlu perhatikan. Makanya peruntukan dari sesi ini Amin karena sangat mengerti persoalan terkait dengan cyber security dan ada istilahnya cyber hygiene. Gue juga baru belajar hari ini. Cyber hygiene. Saya pikir toilet doang tuh ada hygiene-nya. Cyber juga butuh hygiene ya. Orang kayak lo sama gue tuh gak nyampe bikin podcast aja kita. Kalau dia punya lembaga yang khusus untuk bantuin startup, bantuin lembaga keuangan untuk itu. Kita lihat aja, kita kepoin dikit. Boleh. Kita kepoin LinkedIn-nya. Iya. Dan kita bahas juga kan, ini kan undang-undang PDP apa, Min? Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, betul. Baru aja disahkan 20 September. Oke, sorry, kita dikit di sini ngomong. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, atau UU PDP. UU PDP ini adalah undang-undang yang baru saja disahkan 20 September kemarin yang bisa membantu kita nih sebagai warga negara untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Loh, itu tujuannya buat siapa? E-commerce? Tujuannya adalah memberikan regulasi, memberikan punishment and reward. Mungkin dalam hal ini lebih banyak ke punishment ya, karena untuk kalau ketika ada kebocoran data, itu mereka bisa didenda. Oke. Sekalipun yang melakukan Kominfo. Sekalipun yang melakukan adalah lembaga yang menyimpan atau mengelola data pribadi. Iya, salah satunya Kominfo. Iya, bisa jadi. Oh gitu. Yes. Tegas juga, mantap juga nih pemimpin kita. Bener dong. Artinya kan dari orang dalamnya melakukan juga kena juga. Iya. Jadi kalau kita tidak melakukan cyber hygiene dalam hal ini bisa terkena breach ya, sebuah lembaga atau sebuah perusahaan swasta gitu, mereka bisa kena denda. Termasuk LinkedIn. Termasuk LinkedIn kalau beroperasi di Indonesia dan mereka dan semua platform yang beroperasi di Indonesia kan harus ada PSE-nya sekarang kan. Ini kita kasih konteksnya dulu kali ya. Kan semua sering banyak banget sekarang ya data kami dijebol, data sekian juta pelanggan terbuka data orang KTP Indonesia diperjualbelikan. Boleh kasih konteksnya nggak sih, Min, supaya kawan-kawan kasih solusi yang menyimak ini paham peruntukannya apa sih data-data itu sebenarnya gitu. Emang sepenting itu ya data gue tinggal di mana, gue makan apa. Gue dulu soalnya Coach inget gak zaman-zaman dulu ada buku yang tebelnya segini nih, itu dilempar-lempar di rumah, kan isinya data semua, nomor telepon, alamat. Yellow pages. Iya, disobek-sobek. Kayak kita takut banget data gitu, siapa yang mau data kita sih? itu Kan kadang suka buat bercandaan di kantor ya. Ini nama bokap lo nih ada di sini nih. Iya kan? Ya kan tahuan akhirnya nama bahkan bokapnya. sampai nomor telepon kan mereka kan dulu kan. Betul, alamat rumah, nomor telepon. Kayak damai-damai aja gitu hidup. Kenapa sekarang kayak kita parno banget nih sama data kita bocor? Kenapa sih? Betul. Kalau kita ngobrolin zaman dulu pre-internet atau awal-awal internet itu ada masalah. Masalahnya ini susah sekali bikin data yang private jadi public. Sekarang kebalikannya, susah sekali bikin data private jadi tidak public. Karena hampir semuanya udah ada di internet. Nah, kategorisasi di mana ada nama, alamat, nomor telepon dan yang sifatnya melekat kepada sebuah individu tertentu itu namanya PII atau Personally Identifiable Informations, dan itu data pribadi yang perlu kita lindungin. Kenapa? Karena mungkin contohnya bank ya.
Kalau kita mau telepon ke customer center pasti kan kita Iya. akan dipastikan kalau orang itu adalah orang tersebut. Iya. Gimana caranya kita memastikan seseorang itu adalah datanya adalah yang benar di ujung telepon. Iya. Kita nggak ngelihat, kita coba dengar suaranya. Ini bener gak Renat gitu ya? Atau Iya, nama betul ibu sekali. kandungnya Renat siapa? Iya. Oh, kayak seperti yang dilakukan oleh ketika Date of kita birth ya. iya, ketika kita mau blokir akun kita di sebuah bank, kan di verifikasinya panjang banget, validasinya panjang banget tuh. Betul sekali. Nah, untuk menentukan Anda adalah Anda, itu akan diperlukan series of question. Yes. Series of question untuk menentukan bahwa Mas Renat adalah Mas Renat gitu. Nah, data-data tersebut itu kan melekat ke pribadi, dan kalau semua orang tahu, gimana kita bisa menentukan seseorang itu adalah dia gitu. Karena kalau di dunia ranah digital, kalau kita ngelihat misalnya postingan Facebook gitu ya, yang bikin Facebook itu benar nggak Anda, atau Facebook itu benar nggak aksesnya yang punya Anda? Gimana? Bahkan ada yang pakai foto orang ya, Betul. Oh, untuk iya. menunjukkan bahwa gue adalah sebenarnya badannya tinggi gitu kan. Badan Usianya muda, Banyak. perutnya rata. Ganti gender juga ada. Iya benar. atau case yang lately nih, kayak misalnya ada yang impersonasi seseorang tertentu, terus kemudian karena dia orangnya high profile, terus kemudian japri ke WhatsApp, broadcast ke WhatsApp, saya sakit nih atau istri saya kena cancer atau apa segala macam, dan kemudian minta sumbangan. Itu salah satu bentuk penipuan yang masih relevan hingga saat ini. Itu evolving dari SMS mama minta pulsa. Oh iya. Sama aja sebenarnya. Sama juga Sebenarnya ya. sama aja ya. Karena SMS kan kita nggak tahu nih siapa pemiliknya di balik si yang Iya. melakukan SMS tersebut. WhatsApp pun sama. WhatsApp pun kalau foto profilnya sama, terus kemudian manggil kita dengan sapaan yang sama, mungkin coach sering dipanggil coach. Coach Reni, maaf nih, assalamualaikum, saya ketimpaan musibah gitu. Karena bahasanya sama. Oh iya. Iya, karena bahasanya sama, terus kemudian foto profilnya sama gitu, Iya, terus kemudian udah lama gitu nggak ketemu ya. Iya. Terus oh iya nih, perlu gue bantu nih. Ya, karena si orang ini udah common sama Betul. bahasanya apa segala macam. Cuma kalau Betul sekali. ini kan misalnya tiba-tiba assalamualaikum Bang Rene misalnya, ternyata Ya. itu nggak sesuatu yang terbiasa ya. Oh ini penipuan nih. Tapi ada lagi yang lebih mengerikan Hmm. lagi. Waktu itu ingat nggak Ronald datang ke sini? Dia ketua AFSI, Oh iya. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Dia itu cerita pinjol-pinjol, terutama yang ilegal-ilegal, dia bisa ngakses sampai seluruh data yang ada di handphone kita. Dia bisa ngeliat call logs kita, Betul message kita, bahkan galeri kita. Dia punya full akses. Karena dia memanfaatkan urgensi orang yang lagi butuh duit banget. Iya. Ya udah, kalau lo mau duit sama gue mesti ngelakuin background check gimana caranya izinin gue untuk masuk ke dalam handphone lo. Wow. Dan Jadi akhirnya kan bukan banyak yang hati. bunuh diri coach di situ karena apa? Di blackmail. Lo nggak mau bayar utang, gue kasih lihat nih foto lo yang ini nih pernah di sini. Gue kasih lihat lo foto lo yang misalnya lagi nggak baik lah gitu ya. lagi nggak baik gitu keadaannya. Betul. Itu apakah benar bisa dilakukan seperti itu? Bisa. Mengerikan banget kan? Ya, jadi gini, kalau kita ngobrolin akses sebuah program terhadap handphone kita, itu kalau di Android ataupun di iOS itu mesti di-allow. OTP. Tidak. Jadi setiap kali misalnya aplikasi itu terinstall, mereka akan minta akses ke galeri, Oh iya. akses ke kontak, akses ke call logs. Bagi masyarakat kita yang mungkin literasinya masih rendah, atau Yes aja mungkin langsung. pemahamannya belum banyak tentang hal tersebut, mereka cuma bisa low aja, iya aja. Tapi sebenarnya yang nggak diketahui adalah itu akan memberikan akses terhadap aplikasi tersebut ke galeri, ke call logs, ke daftar kontak dan seterusnya. Wow. Tapi gini Min, itu kan sifatnya mungkin agak sedikit berbeda dengan memang sistem yang bekerja dengan secara apik gitu. Kayak misalnya tadi sistem IT, hacker dan lain sebagainya. Kalau ini kan cerita tentang urgensi yang tadi Renat bilang. Betul sekali. Karena memang pinjol, dia tahu nih orang butuh duit. Betul sekali. Sebetulnya bukan berarti meremehkan itu ya. Itu juga canggih sistemnya. One click OK-nya tuh dapat. Tapi kan karena memang ada hormon-hormon kortisol dan teman-temannya yang memang memancing sehingga kita melakukan, yaudah deh nggak apa-apa deh. Yang penting keinstall, yang penting gue pencet yes iya, terus kemudian gue bisa pinjam duit. Betul Ya, itu sekali. kan. Itu yang dimanfaatkan urgensinya. Karena Oh, mereka oke. jadinya nggak melihat lagi emang ini butuh akses galeri buat apa sih, atau apa sih, atau Nah, dibalik itu Nah, apa maksud gue bahas itu adalah apakah termasuk itu adalah kita tidak bisa menjaga data.
kan ada undang-undang nih PDP tadi tuh. Nah, maksudnya itu kan gara-gara kelalaian kita sendiri sebetulnya. Bukan maksudnya gini, bukan gara-gara memang kita serampangan pakai wifi di mana-mana. Bukan karena ada mungkin satu jaringan ini kita yang menjebak kita untuk login. Iya. Misalnya. Ini kan karena memang kemauan. Dan dia juga sebenarnya udah sepakat dalam hal kalau memang ini ya lu harus gue sebarin nih fotonya. Harusnya sudah tahu ya. Betul. Nah gini, di UU PDP sendiri kita get back dulu deh sebentar. Let's say misalnya kita mau install aplikasi e-commerce yang common atau aplikasi ride sharing yang common. Pasti kita diminta akses misalnya untuk lokasi. Untuk lokasi, terus kemudian mungkin SMS mungkin ya. Nah dalam batas tertentu itu diperbolehkan untuk mengelola. Tapi ketika sudah terjadi blackmailing, kalau misalnya kamu pernah ada di lokasi ini tanggal segini jam segini, itu ada klausulnya, ada pasalnya di UU PDP bahwa tidak boleh menjual data pribadi atau memanfaatkan data pribadi untuk keuntungan semata. Itu ada secara spesifik dilarang. Ada. Gitu. Tapi kan tetap ya, walaupun kita diancam seperti itu kan ke jalur hukum kan panjang prosesnya. Lebih menakutkan bagi kita kalau segera disebar sama mereka, misalnya emang ada yang nggak baik di sana gitu kan. Betul. Apakah ketika kita allow access to gallery berarti mereka bisa ngeliat galeri kita atau ada pembatasan sih sebenarnya? Di sistem operasi Android yang baru ada pembatasan. iOS pun iOS saya nggak pakai iOS, jadi ya sistem pembatasannya sepertinya di derivatif dari iOS. Jadi kalau misalnya kita mau foto atau kita mau upload foto, hanya spesifik folder itu aja yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat. Oh, kayak Google Drive. Folder atau filenya? Kayaknya cuma filenya doang. Filenya aja. Oke, berarti dia bisa lihat cuma file yang kita unggah. Betul. Sisa yang lain dia nggak bisa akses. Sisa yang lain. Iya kayak Google Drive kan? Good. Iya, kayak Google Drive. Iya. Spesifik akses untuk spesifik folder. Iya, linknya itu ketika gue kirim ke Renat, dia buka misalnya ada satu video dan dia nggak bisa ngeliat folder gue yang lain kan. Betul sekali. Tapi kan nggak semua orang punya akses terhadap update ke sistem operasi terbaru. Let's say handphonenya mereka tidak capable untuk update ke sistem operasi yang terbaru. Jadi nggak bisa hak akses tersebut dipakai di handphone yang lama. Ini menarik ya. Ini tahan dulu. Dari tadi gue saking terkesimanya, gue pengen tahu sebenarnya lu bisa secerdas ini lu siapa sih, Min? Lu biorkannya jangan-jangan nih. Jangan dia nih biorkannya. Coba kita bongkar dulu deh. Tahan dulu guys ya. Ini baru ntar kita masuk dulu ke situ ya. Masuk dulu dong. Soalnya nih bukan main-main. Orang udah terkesima dari tadi. Ini siapa nih orang nih? CEO Cakra Birawa. Hey, Cakra Birawa 1965 30 September. Gue udah tahu Pak. Si Dan kalau dibilang ya, gue langsung ke depan gitu. sebelum Masehi ya, ada namanya Krishna gitu ya. Ini senjatanya Sri Krishna gitu. Enggak, itu lu bilang itu lu kerja di Cakra Birawa. Maksudnya apa? Dari tahun berapa? Ada apa nih yang Cakra Birawa tahun 19? Biar jelasin aja kan yang ngasih nama dia sendiri CEO-nya tuh. Tuh iya makanya. Apa hubungannya dengan 30 September tahun 1965? Oke, mungkin kita jelasin di sini ya. Oke. Cakra Birawa Teknologi Indonesia itu adalah memang asalnya dari Pas Pampres. Nama Pas Pampres dulu itu adalah namanya Cakra Birawa. Nah, tuh kan? Ya, tapi filosofinya sebenarnya nggak dari situ. Filosofinya sebenarnya dari banyak hal, dari angle yang lain. Yang pertama adalah itu sebenarnya senjatanya Bathara Kresna. Senjatanya Bathara Kresna, terus kemudian code name-nya si Pas Pampres dulu kan Cakra Birawa. Filosofinya adalah kita ini cyber security handle client as a VVIP. Oh keren. Gitu. Dan satu lagi gue dapet sekarang. Oke. Kenapa dia tinggi, tegap gitu? Karena namanya Cakra Birawa. Kalau namanya kasih solusi dapet dia kayak begini. Seng gitu ya. Ya, kita kalau mau balas jatuhnya kurang ajar ya. Gue lebih tua. Jangan berani-berani loh. Berani. Nah, memang kita tahu tentang adab dan durhaka ya. Jadi kita takut durhaka. Tapi ngomong gue juga jadi penasaran nih. Lu tuh emang dari dulu ngerti cyber security atau bahkan you know how to hack gitu, ngerti nge-hack tuh gimana? Iya, emang belajarnya dari curiosity sih, coach dan mas-mas kalian. Gini, waktu itu ini awalnya
pengen jadi cybersecurity enthusiast atau cybersecurity professionals itu dari film. Kalau waktu itu gue pernah nonton film, kalau pernah tahu filmnya itu Enemy of the State. Nggak tahu. Sylvester Stallone. Bukan. Siapa? Will Smith sama Hugh Jackman. Kok Hugh Jackman sih? Hugh Jackman. Lu Gene- kenapa tadi Gene Hackman. gini ke gue kenapa tadi? Enggak, biasanya kalau kayak gitu kan lu kan nanya kan Min, lu kalau pernah nonton film, gue blank tuh. Nah mungkin tanya sama ahli film, mungkin lebih nyambung ngobrolnya. Ya, jadi si Enemy of the State ini menceritakan tentang gimana sih ahli information technology itu bisa membuat si siapa namanya Datanya si Will Smith kan, Iya. yang abis itu. bisa memberikan gambaran kalau informasi teknologi itu bisa dipakai di banyak macam. Dalam hal itu di film itu information teknologinya dipakai dalam dunia intelijen. Dan saya kecil itu melihat wah keren banget ya gitu. Dan dari tahun 1998 itu saya masih SMP dan saya sudah mulai bercita-cita di situ. Akhirnya saya masuk ke SMK. SMK Negeri 26 Jakarta. Nah, di sana sudah ada jurusan teknik informatika. Nah, dari situlah saya mulai berkenalan sama teknologi informasi. SMK itu 4 tahun, 3 tahun sekolah, 1 tahun magang. Di tahun keempat saya magang di sebuah perusahaan komunikasi. Nah, di situ saya melihat ada kakak kelas saya. Dari dulu sampai sekarang dia well known hacker, Mas Dedi namanya. Kalau nickname-nya tuh D-Day. Nah, Mas Dedi ini mungkin saya ngelihatnya pengen jadi kayak dia. Jadi inspirasinya awalnya dari sana karena dia itu mampu dan bisa memanipulasi sistem pada zaman itu. Oke. 2004 sampai 2005 lah. Dan saya berpikir kalau kayaknya kalau saya jadi kayak dia seru kayaknya gitu. Akhirnya saya minta ajarin nih ke Mas Dedi. Mas, ajarin dong saya ngehack gimana caranya. Ada tutorial bagaimana cara jadi hacker gitu ya? Ada ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dan Nggak saya juga semudah itu. tidak semudah itu. Dan saya juga jarang ketemu sama Mas Dedi karena dia kakak kelas saya dan akhirnya dia sudah pindah dan bekerja di tempat lain. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya kayak dia. Ya mau nggak mau saya belajar sendiri. Dulu resource belajar untuk menjadi hacker atau apa atau cybersecurity professionals itu nggak semudah sekarang, belum YouTube belum terkenal sekarang, terus belum ada online course dan segala macamnya. Jadi semuanya belajar by otodidak gitu. Jadi mulai dari situ saya mulai mendedikasikan diri pengen kayaknya jadi information security professional atau cyber security professional. Gimana caranya supaya jadi bisa kayak gini ya. Akhirnya saya mulai belajar memahami sistem itu seperti apa, bagaimana flow sebuah sistem dan bagaimana kita bisa memanipulasi sebuah sistem. Dari situ. Anda sungguh manipulatif. Jadi udah antar negara, coach. Dengar nggak kemarin yang Amerika dihack sama Rusia? Begini dan lain. Terus habis itu pembahasan ini berkali-kali dibahas di World Economic Forum tentang cyber security karena sekarang semua bergantung pada digital. Ke depan semua bergantung pada digital dan semakin jagonya orang memanipulasi yang seperti tadi Mas Amin bilang kan semakin mengerikan kan berarti kan dalam apa namanya dunia ini sekarang gitu. Terus apa nih kira-kira langkah-langkah yang mesti kita nih sebagai pribadi nih lakuin nih supaya kita nggak kena nih, kayak kasih solusi sekarang sebagai contoh ya. Lo pernah dihack? Kita pernah kasih solusi. YouTube. Jadi ceritanya gini, gue ngomong tentang agak jahil sedikit waktu itu bikin konten monolog tentang Bitcoin. Sebenarnya gue ngomong tentang bagaimana trading asal-asalan di sana yang akhirnya berdampak buruk buat lo gitu. Trading by emotion, nggak pakai perhitungan dan lain-lain. Tapi akhirnya dikasih judulnya sama tukang ahli judul kan, tahu coach, ngerti kan coach gimana? Ahlul judul. Dibilang bobroknya cryptocurrency dan Bitcoin. Padahal gue lagi ngomong trading by emotion. Gue ngerasa banget. Lo tahu kan coach, akhirnya kan ada orang beberapa yang menurut gue percakapan gue nggak kayak gitu. Yes, kita juga nanti ya Min ya siap-siap ya. Ya siap-siap ya. Jadi kita minta maaf dulu ya. Ini dan akhirnya yang harus disalahin di sini cuma satu ya. Dan akhirnya itu ditonton sama ratusan ribu orang, di komen sampai hampir 3.000 orang, banyak ngebully gue di sana. Terus at the end tiba-tiba kasih solusi di hack. YouTube-nya tiba-tiba ganti banner kasih solusi yang di atas itu ganti jadi MicroStrategy. Terus ada logo dan ada logo koin Bitcoin ya. Koin gitu. Koin Bitcoin gue bilang. Sempat
Coach. Yang disalahin gua, lu sih bikin konten. Gue pengen nanya sama lu, kok bisa? Ini salah satu aset kita kan? Maksudnya dan lu nggak saat itu nggak sedang exchanging information dengan siapapun. Enggak, jadi gini. Itu memang masih hackernya mesti anak buahnya Amin kayaknya. Jadi masih cuma dia bisanya ngeganti banner, tapi dia cuma nge-unlisted video-video kita. Enggak, jangan nantangin. Jangan nantang. Bukan. Jangan nantangin. Ini aset lu, Den. Ini aset kita. Bener loh. Ada Amin kok. Tapi pokoknya Kira-kira gimana? Pokoknya gini, nomor satu sebelum masuk ke komentar Amin, Amin ini bukan hacker lagi. Dia sekarang itu adalah justru ngejagain supaya sistem bisa punya integritas gitu. Bener ya Min? Ya. Ngangguk bener. Itu gue mulai deg-degan nih soalnya di duduk samping lo nih. Ya, mungkin kalau kita ngobrolin hacker itu ada 3 tipe, ada white hat, ada black hat, dan ada grey hat. Black hat itu yang mungkin lebih ke arah malicious, white hat itu yang lebih ke arah defensif dan melakukan consulting, defensive measure-nya seperti apa. Grey hat itu ACDC lah, bisa setengah grey. Tergantung permintaan. Nah, lo yang di mana? Sekarang gue lebih di arah white hat karena Ngapain tuh itu? Kita membantu menyelesaikan masalah. Kalau di field of work gue adalah gue senang dengerin masalah. Berarti pas dong bisa bantu pemerintah untuk nemuin Bjorka. Sekarang gue tanya sama lo, sebenarnya Bjorka itu bisa ditemuin nggak? Bisa dan tidak. Bisanya gimana, tidaknya gimana? Untuk mencapai sebuah anonimitas itu butuh certain step. Tapi kita harus agree dulu sama satu hal, kalau Bjorka itu entitas atau perorangan. Wow, iya juga sih, bisa entity juga tuh. Bisa aja dia hanya sebuah persona yang dimanfaatkan sama sebuah organisasi, atau bisa jadi dia memang seseorang. Tapi in this case, dalam kasus cybersecurity itu biasanya unlikely kalau dia hanya satu orang. Kenapa, Bin? Karena ini observasi lo ya? Ini observasi. Ini karena butuh work rate yang tidak bisa dihandle sama satu orang untuk melakukan data breach. Work rate itu maksudnya apa? Iya, gini Min, kita gini ya, mohon maaf ya sebelumnya. Mohon maaf. Bukan kalau kita langsung gini. Gini Min, kalau lu pengen pakai bahasa-bahasa itu, lu ngomong sendiri aja. Lo opening sendiri, lo jawab sendiri, lo nanya sendiri Min. Lo dihack lo abis ini lo gimana? Bukan Min, concernnya dengan bidang people dan lain-lainnya. Gue mungkin dengan bidang gue, Renat mungkin di bidang Renat. Kita harus sadari di forum di meja ini nggak ada yang paham. Gue baca lo DevSecOps ops aja gue nggak tahu Min. Coba diringanin. Sex ops apa sih itu gitu loh. Maksud gue apa yang coba kita bikin analogi yang lain. Iya, yang santai-santai aja Min. Analogi itu enak tuh. Jangan bikin gue terlihat bodoh Min. Oke. Kalau kita mau ngerampok bank, iya, kita amat sangat sulit kalau dilakukan sendiri. Oke. Oh, ngerti. Makanya dia rame-rame. Ada yang nunggu di motor, ada yang nunggu di motor, ada yang nakut-nakutin, ada yang bobol. Betul. Ada yang pura-pura jajan. Ya, kalau kita ngomongin Batman, siapa? The Joker. Joker kan waktu itu di opening scene-nya mereka mau bobol bank. Tapi dia yang bobol berangkasnya 2 orang, yang nakut-nakutin dari depan banknya 5 orang, yang jemputnya ada lagi, dan semuanya itu mastermind-nya 1 orang bisa. Nah, tapi untuk mencapai sebuah pengambilan uang dari berangkas sampai ke bis sekolah yang di Joker siapin, itu butuh certain method, certain flow, certain methodology. Dan ke tingkat kompleksitas kerempongan yang harus dilakukan untuk dapetin data-data, walaupun kata beberapa orang ini data basic aja, itu tetap dahsyat ya. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh 1 orang. Atau paling nggak observasi lo mengatakan nggak mungkin nih cuman kerjaan 1 orang. Bisa dilakukan 1 orang, bisa juga dilakukan dengan multiple orang. Karena sebuah sistem itu kita mau weigh atau menilai kompleksitas dan keamanan dari keamanannya tersebut, itu nggak bisa cuma kita ngobrol aja nih. Kayak misalnya, Kominfo kok bisa sih kebobolan data misalnya 1,3 miliar data SIM card misalnya. Kok bisa ya? Gimana caranya ya? Itu bisa mudah sekali atau bisa susah sekali, Coach. Jadi gini. Tapi tetap bisa ya? Jawabannya bisa.
Jadi kayak bisa. apa istilah waktu tadi kita sebelum masuk ke sini kayak orang nyopet gitu ya. Iya. Jadi emang ada sih pengamanan supaya nggak dicopet. Tapi pada saat tukang copet tuh udah berniat jahat untuk ngambil barang lo, mau dompet tuh tas lo taruh di depan, Iya, itu. di samping lo gigit, juga tetap dia punya cara gitu ya. Betul Iya. sekali. Ya kalau lagi dikejar anjing, lagi panik-paniknya tembok setinggi 7 meter lo naikin tuh. Betul. Kan pasti kan ada satu hormon apa namanya? Sesuatu lah. Iya. Neurologis. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya orang NLP jadi begitu. Mohon maaf. Gantian lo men, gak ngerti kan lo? Hah? Gua ajak ke situ lo masuk neuroscience lo. Balas-balasan gitu. Tapi kembali ke sini deh, Min. Apa? Kita tuh aman gak sih Min sebenarnya data kita? Data kita at some point bisa dibilang aman, bisa dibilang enggak, coach. Aduh udah enggak aja lagi. Nyebelin nih. Selalu ada dua cabang. Iya maksud gue. Jadi di satu sisi ada pengamanan, tapi kalau emang dia udah niatnya sebegitu ya udahlah emang nggak Soalnya ada kalau lagi aman gitu ya. ntar nggak di hire coach dia coach. Tapi di sisi lain kayak nih pertanyaan balikin lagi yang Rena tadi, YouTube mereka kenapa bisa dia? Iya, itu kenapa tuh? Iya, gini. Kalau kita ngobrolin tipe serangan atau tipe malicious actor atau tipe threat actor, itu ada yang misalnya organized crime, ada individual, ada barisan sakit hati, dan itu macam-macam. Oh. Tapi ada Jadi juga barisan sakit hati, lo tuh barisan sakit hati. Bisa juga dari orang Soalnya dalam. bener crash coach. bisa dari orang dalam. Bisa dari orang dalam. Bisa. Tapi yang lebih mengerikan adalah dari threat actor yang namanya APT atau Advanced Persistent Threat. Mereka orang yang paling niat, di mana orang yang paling niat untuk melakukan objektifnya mereka. Kasih Oke. contoh deh Min, kasih contoh. Contohnya mungkin organized crime atau bisa state sponsored. Itu maksudnya gimana? Kalau organized crime mereka mungkin cyber war. ya Oh. itu state sponsor. Oke. Kalau kita ngobrol organized crime berarti mereka sudah punya funding, sudah punya organisasi yang terstruktur untuk melakukan sebuah cyber attack. Jadi bahkan untuk attack pun ada Ada. pengorganisasian yang sedemikian lo ngurusin ini gitu. Organized Coach yang crime. kalau di film-film gitu coach yang ini nyerang kayak gini, yang ini kita blok. Gue ngelihatnya dia Itu beneran gak sih kayak gitu? Itu ngeliat yang happy-happynya doang. Beneran gak sih bisa 11. perang kayak gitu? Kita mau diambil sini blok buru-buruan blok di sini gitu. Eh, Itu bener ada kejadian gitu gak sih? nggak sesimpel itu. Kayak di film berarti bohong. gitu. Apa yang Gue gak tahu sih kalau film ibaratan sih. aja. Kan lo sering Netflix. Ya, tapi kalau udah kita ngobrolin state sponsor itu lebih ide lagi, lebih kompleks lagi. Karena nggak ada organized crime atau mungkin sedikit organized crime yang punya kemampuan dan kemampuan teknis dan finansial sebesar state sponsor. Karena Oh kalau iya. kalau Karena udah state sponsor pasti State udah, budget. ya, state Oh budget, iyalah. state budget, state tools, state resources Oke. gitu. Oke, gini Min, sesimpel gini. Bjorka ini ditemuinnya tuh indikatornya dari apa? Dari tweet-tweetnya dia kah? Ngebidiknya dari postingan Instagramnya kah? Misalnya kebidik bahwa postnya di sini, oke dari akun ini kedetek gitu, apa gimana sih? Min, sebelum lo namanya jawab IP? Min, gue cuma mau kasih tahu ya, ini bisa jadi clickbait ya Min ya. Ya. Jadi nanti jangan sampai kemudian Orang Amin menemukan Bjorka. Kalau udah tahu sih. Hati-hati ya Min ya. Jawaban lu tuh bakal dimanfaatkan sama dia ya. Buat jadi clickbait ya. Hati-hati. Kalau udah tahu, lu jangan buka dong, Kos. Kasian bro. Ini kan cyber security. Ini biasa di komen, ini biasa di komentar banyak nih. Ini coachernya Derry sama Renat jangan potong-potong narasumber dong gitu. Biarin Ini balik ke statement gue yang tadi. Ya, iya. Gimana untuk mencapai sebuah anonimitas itu butuh some steps. Nah, Oke. step yang kita lakukan kalau kita sebagai individu, kita bisa melakukan korelasi data terhadap data publik yang tersedia. Dalam hal ini bahasa kerennya OSINT, Open Source Intelligence. Kita bisa ngelihat kapan sih si Bjorka ini melakukan tweet di mana saja, Dari apa ngeliatnya? dari data yang tersedia aja. Jadi kayak misalnya geotaggingnya dia nge-tweetnya dari mana kelihatan Betul. gitu. Kalau dia mestinya pakai tuh. VPN? Betul. Nah, ini next step dari investigations. Jadi sebagai individu kita bisa melihat data hanya yang tersedia di publik karena kita sebagai individu dan bukan special investigator. Let's say kalau yang melakukan investigasi adalah law enforcement karena mereka punya data, punya akses terhadap Twitter, punya akses terhadap Facebook misalnya, punya akses terhadap forum bridge.to-nya. Nah, mereka akan bisa melihat siapa sih Bjorka ini
dari IP mana dan kapan dia melakukan posting. Tanya, sorry, gue Yes. putusin, gue maaf ya saudara-saudara ya. Jadi maksudnya gini, kayak misalnya pemerintah Republik Indonesia merasa perlu tahu Bjorka siapa, Twitter wajib bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Yes, bisa di Request ya? request seperti itu, betul. Nah, itu dalam catatan Bjorka menggunakan IP aslinya atau IP address aslinya, which is dalam hal ini tidak mungkin kan? Oh, panjang VPN. lagi tuh Betul, PR-nya tuh. Betul sekali. Dalam hal ini untuk mencapai anonimitas mereka akan biasanya akan menggunakan onion proxy atau Tor gitu. Nah, Tor ini kan bentuknya kayak bawang. Ibaratan analogi. Ya, kayak Muka bawang. dia udah betul lihat tuh muka itu. Enggak, gue lagi nungguin nih Tornya bawa palu gak nih? Bukan lah ya. Oh iya. Oh iya. Jadi untuk posting ke forum yang misalnya di host sama Coach Rene, saya akan lewat Mas Renal dan lewat Mas Dery. Oh, kesini dulu baru ke sana. Betul sekali. Dan both Mas Renat dan Mas Dery itu mempunyai policy yang connect sama gue siapa aja boleh, tapi sebulan gue hapus. Oh, nangkap gue. Gitu. Jadi untuk investigasi Sulit sekali. tidak Susah. mudah. Dahsyatnya. Mungkin tidak mudah kali. Dan butuh. Jadi butuh komitmen untuk bisa Butuh tahu waktu, yang butuh besarnya. effort, dan butuh komitmen. Dan Betul, ini Coach. bakal berkembang terus ya. Bakal semakin sulit dan Iya. bakal semakin jago orang untuk ngelakuin hal-hal seperti ini. Kita sebagai cybersecurity consultant biasanya punya step untuk melakukan skenario simulasi tersebut. Jadi kalau kita ngelakuin pengujian keamanan, kita biasanya jadi bad guy-nya. Bad guy-nya ini akan melakukan step yang sama dengan real bad guy, tapi dengan simulasi, dengan catatan simulasi. Jadi kenapa cybersecurity itu bisa melakukan investigasi juga, sedangkan biasanya dia melakukannya hanya ofensif atau dia melakukan assessment, itu Oke. karena stepnya kurang lebih sama. Jadi kayak dapetin modus operandinya dulu Dapetin gitu. modus Itu operandi. kayak yang dinamain penetration test bukan? Iya. Pen test. Pekerjaan cybersecurity consultant itu biasanya salah satunya adalah melakukan pen test atau penetration testing. Penetration testing itu adalah kita melakukan assessment security. Kasarnya adalah kita doing hacking sebelum orang lainnya hacking. Ya. Kita punya rumahnya ini kita lakukan assessment security. Pintu pagarnya bisa dibuka. Oh, bisa dilompatin. Ternyata Iya. cuma 1 meter. Terus pas kita buka pintunya, bisa dibuka pakai lockpick. Bisa dibuka pakai linggis. The whole list of vulnerabilities atau the whole list of kerentanan yang ada di rumah tersebut kita tuangkan ke dalam report. Setelah kerentanan itu kita tuangkan dalam report, Oh, baru tuh. Balikin ke developer lagi. balikin ke Iya. kliennya, balikin ke usernya. Penetration testing itu biasanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama testingnya tadi, yang kedua reportnya sama remediation assistant. Ini Pak pagarnya ditinggiin ya. Ini Oke. Pak Kalau takutnya penyerangannya lewat pagar, bener. Tapi ini pun juga masih ingat gak kata dia tadi? Kalau ada yang tadi yang committed banget, tetap aja bisa jebol gitu. Kalau yang nyerang tuh Nah, committed banget. betul. Gitu. Harusnya berarti kan di Kominfo ini kan kuat kan berarti kan, Ya. nggak main-main nih, Ya. iya kan? Nah Betul. terus itu bisa jebol semua tuh berarti udah si hacker tahu dari segala arah tuh ya, ya gini. gokil. Tapi artinya Logika nyerang tuh sederhana. komitmen. Sebenarnya logika Berkomitmen. sederhananya gini aja sih coach. Mungkin budget anggaran buat cyber security dulu kecil sehingga harus ditambahin lagi karena gini, lu bikin rumah yang pagernya 1 meter sama pagernya 2 meter beda dong keamanannya dong. Betul. Berarti mesti bikin pagar yang 2 meter lagi kan butuh dana. Itu hitungan siapa? Enggak, Kalau gua lagi kasih tahu. anggarannya Lo bener nggak? butuh tadi? anggaran. Bener kan Mas Amin Ya, kan gitu kan? makanya alhamdulillah Untuk ngebuat wall yang banyak itu kan kita harus mengeluarkan biaya lagi gitu kan. Loh, makanya alhamdulillah kan anggarannya udah disetujui. Alhamdulillah. Gitu. Jadi paling nggak udah oh makanya dibuat hilang penjagaan. biorkanya. Enggak itu seuzon lo. Jangan-jangan Nah gue nanya makanya hilang biorkanya. makanya kita nanya dia kenapa kok sekarang hilang gitu kan. Oke, gini. In short story, kalau kita mau ninggiin rumah terus atau ninggiin pagar, pasang CCTV, itu di sistem pemerintahan atau di sistem perusahaan itu butuh mekanisme. Yes. Mekanisme. Kenapa mesti ditinggiin pagarnya? Kenapa mesti dipasang CCTV? Pasti ada mekanisme, ada budgeting, Oh iya ada dong. lelang dan seterusnya. Itu common ya di setiap perusahaan atau di setiap lembaga pemerintah. Kalau kita swing to being the bad guy, mereka mekanismenya simple. Scan, breach, ambil datanya, jual, selesai. Exit. Oke. Nggak ada lagi yang lain. Sama kayak maling. Betul Iya. sekali.
Masuk ke Lebih dalam simple. ngambil barang Lebih jual. simple. Iya, Lebih kadang simpel. kacanya masih kebuka tuh kelihatan tuh. Oh, ini berarti ada maling nih. Dia Iya. nggak benahin balikin lagi kan? Betul sekali. Nah, Mm-mm. makanya kalau kita ngobrolin cyber security dan mekanismenya, kenapa sih selalu kalah sama attacker atau sama hacker yang jahat? Kenapa sih selalu kalah? Itu mekanismenya yang pertama berbeda, dan yang kedua common misconception yang ada di pola pikirnya end user, baik lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta ataupun organisasi, itu adalah kalau saya lakukan cyber security sekarang maka saya akan aman selamanya. Enggak, harus ada maintenance. Harus ada continuous proses Oke. dalam cyber security. Pembaharuan. Jadi sebenarnya nggak Pembaruan, mungkin assessment. cyber security itu berdiri sendiri karena lo harus mempertimbangkan PR-nya. Misalnya lo baru ngomong hal-hal yang ya kayak misalnya ya kalau kasih solusi Renat kalau mau ngomong tentang Bitcoin yang artinya tidak akan baik ya harus ngobrol dong supaya clickbait-nya jangan se-ekstrim itu. Iya nggak? Terus paling nggak udah ada penjagaan dari sisinya gitu ya, pakai two steps kah? Betul. Itu Jadi ini kenapa nggak tuh gue berdiri sendiri apa ya? sih yang bisa bikin gue dihack saat itu, kenapa ya? Maksudnya dia masuk lewat mana ya? Karena kan kita nggak pernah share Ya. pasti password kita nggak pernah kita share gitu Ya. kan. Kok dia bisa masuk? Gini, 92% dari awalnya malware dan way in-nya si attacker itu adalah dari email atau dari social engineering yang impersonasi, halo ini siapa, ini itu, terus kemudian pakai bahasa yang sama, terus tolong dong klik ini, tolong dong klik itu. Jadi kita memberikan username dan password kita tanpa sesadarnya kita. Suruh login gitu di tempatnya Oke. dia. Betul sekali. Nah, artinya berarti dari tim kita dong. Adminnya memang harus piawai. Harus Ketahuan, aware, bener. harus aware. Siapa tuh waktu itu tuh? Betul, harus aware. Aldan lagi nih. Aldan ternyata hacker. Oh jadi gitu bisa dari situ ya. Berarti dari tim kita gitu ada yang pernah ngisi login di satu tempat Bisa jadi. dan Dan itu udah akhirnya- pasti satu. Maksudnya udah pasti itu. Atau ada dan indikasi semakin lain, banyak bisa jadi. orang kan semakin susah ngendalikan. Iya, semakin Hmm. banyak akses yang kita kasih, let's say misalnya multiple admin atau misalnya oh ini kerjanya cuma post aja, kerjanya cuma viewer aja dan seterusnya. Itu bisa jadi celah akses. Ada satu advice waktu itu gue tanya, kenapa sih gue bisa kayak gini? Dia bilang karena mungkin lo pernah login di satu tempat pakai wifi publik. Kemungkinannya banyak sekali. Let's say misalnya gini, Mas Renat punya satu password yang dipakai bersama-sama. Itu bisa jadi. Maksudnya dengan kode yang sama tapi dipakai ke beberapa email, Beberapa akun akun yang ini berbeda. disamain. Betul Oh, sekali. makanya berarti kita harusnya beda-beda password. Beda-beda password dan harus ada kaidah passwordnya. Harus ada kaidah passwordnya dalam artian gini, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan special karakter. Bagi orang awam itu mungkin overwhelm ya. Ribet. Kok susah sekali bikin Iya. password ini. Nah, ini gue kasih tips gimana caranya bikin password yang aman tapi mudah Boleh nih, diingat. gue orang awam yang tadi dia sebut tuh. Nah, kalau lo pengen tahu tonton video ini sampai habis Langsung ya. dapat audiens. Iya. Ntar aja di ujung Oke, tipsnya. siap. Nah, kita ngobrol santai dulu aja. Oke. Biar pada nungguin sampai akhir. Terlalu kabur lagi. Tips gimana? Ulangi lagi. Tips. Tips gimana punya password yang aman tapi mudah diingat. Gitu. Sebelum masuk ke Ntar ya. bahasan lanjutnya, gue ada pertanyaan lagi nih asik. nih. Boleh. Banking. Banking. Kita kan naruh duit kita di sana. Ya. Dari kalau gue kan nggak banyak banget, dari mungkin banyak banget coach gitu. Dia pasti takut banget nih banking bisa dihack apa enggak, gitu kan? Ya. Nah kalau misalnya bisa dihack, terus kan ada lagi nih teknologi baru nih katanya nih teknologi baru yang namanya blockchain. Blockchain katanya anti hack, bener nggak sih anti hack? Emang iya, Nat? Tahu deh. Gue pengen masuk. Nggak, lo dapet dari mana? Nggak bener, karena blockchain itu kan dikelola community daer, jadi semuanya. Oh, berarti baik dong. Bagus dong. Ya bagus emang. Distributed Oh. ledger namanya. Blockchain itu. Bahkan nanti ada planning central bank mau bikin CBDC, Central Bank District Coin, di mana nanti semuanya itu pakai cryptocurrency-nya Central Bank. Central Bank punya ya. Jadi kalau Central Bank nggak seneng sama lo, lo nggak bisa transaksi, dimatiin. Oh, tergantung regulatornya. Nah, jadi gue pengen nanya, apakah segitu kuatnya blockchain untuk masalah transaksi ini, atau sebenarnya banking yang sekarang juga udah memadai kuat gitu juga? Ya, gini, blockchain itu berdiri di bawah smart contract namanya. Smart contract itu adalah kondisi tertentu if else then yang rigid. Tapi bukan berarti if else-nya itu nggak ada loophole. Maka dari itu smart contract itu bisa dicari loophole-nya. Oke. Jadi kalau kita ngobrolin penetration testing, itu penetration testingnya nggak cuman nguji keamanan dari web application atau mobile application atau infrastruktur, tapi juga bisa menguji smart contract. Seberapa rigid dan seberapa aman smart contract tersebut. Karena kalau smart contract-nya aman, blockchain-nya bisa aman. Karena blockchain berdiri di bawah smart contract.
Gitu. Oh, oke. Beneran coba lu udah beneran tahu Gua enggak? nggak ngerti. Enggak gini. Oh, ternyata boleh nggak direndahin lagi? Gimana blockchain? Enggak. Gue tahu, cuma gue masih bingung cara mengeksekusinya, itunya aja sih sebenarnya. Smart contract itu mungkin kayak perjanjian kerjasama ya. Oke. Akad ya. Akad. Tapi yang berbicara di situ bukan antara pihak satu individual dan pihak dua individual atau korporasi, tapi antara dua sistem yang berbeda. Oke, kalau seandainya salah satu yang menarik dari blockchain itu kan dia end to end ya, nggak ada, jadi decentralized kan. Decentralized. Nah itu yang di planning sama CBDC itu nanti gimana? Kan tetap central bank, mencentralize itu berarti nggak jadi decentralized. Harusnya. Apa gimana? Betul. Decentralized dalam artian multiple bank yang bekerja sama di jaringan CBDC. Oke. Gitu. Jadinya mereka ketika kita transaksi, ledgernya itu akan terdistributed ke jaringan decentralized. All around the world. Berarti hanya ada satu currency nanti. Nggak tahu, belum dibuka ya? Belum sampai sejauh itu. Tapi mungkin Indonesia atau negara Southeast Asian lagi mungkin akan mengadopsi hal tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Gue paham kalau Rena tuh kan pembaca teori konspirasi ya. Dan Blockchain, NFT ya. Kita kan nggak izinin dia sering-sering amat dikasih solusi kan, Der. Itu alasannya kan sebenarnya kan. Karena nanti yang diusung ya Ethereum, jadi bukan rupiah. iya konspirasi teori. Khawatirnya kan gitu. Soalnya dia kemarin udah ngecek di Alfamart ada Ethereum kayak gitu-gitu kan. Khawatirnya bahaya. Tapi gue pengen nanya deh, maaf ya. Gue merasa gue tua banget beneran. Di sesi ini gue ngerasa tua banget. Enggak, ini masih ringan sih, Coach. Tapi Masih gini, ringan. Anda di level mana? Tolong Amin rendahkan sedikit lo flow-nya. jangan ngomongin ini dong kalau udah ngomong fisik berat nih. Tapi Bukan, bahasanya rendahkan. Kasian loh, bapak kita sudah sepuh loh. Tapi Min, buat kita ini maksudnya apa sih, Min? Maksudnya dengan segala macam omongan tentang Bitcoin, buat UMKM yang jual ayam geprek atau yang lagi cari kerjaan. What does it mean gitu, so Min? Apa, Min? Yang dalam konteks apa nih, Coach? Semua perubahan ini kan jadi kan gini, orang biasanya punya kalau dia nggak ngerti dia takut kan, Betul. atau dia nggak peduli gitu. Kan cuma dua kan. Yang satu takut, akhirnya jadi gue nggak mau nyentuh komputer sama sekali. Itu masih pakai kalkulator gitu kan. Terus Overthinkingnya parah ya. Di satu lagi sabar dating. Data-data gue orang mau tahu juga ngapa-ngapain. Insya Allah hidup gue lurus gitu kan. Akhirnya dia serampangan, dia pakai dimanapun. Itu kan dua bandul yang berbahaya sebenarnya. Betul. Nah, pengen apa yang sudah Amin lalui, yang Amin lihat. Apa sih yang bisa kita lakukan secara minimal, yang optimal, optimal oleh kita yang ada di sini gitu, yang mendengarkan kasih solusi gitu. Solusi praktis ya. Solusi Artinya apa praktis. sih yang harus kita lakuin sih Oke. supaya data kita perlu, terjaga? nomor satu gini. Apakah kita harus menguasai lebih dalam? Kayak gini. Gitu kan? Ini UMKM jangan-jangan kita? sistem tunggalnya si Dajjal gitu. Jadi Iya, kita bener nggak atau Coach jangan sering-sering main sama gue, Coach. maaf, makanya ini kan jadi kita buka aja gitu kan. Jadi Oke. ini apakah ini tanda-tanda kita mesti benar-benar siap-siap ke gunung gitu atau gimana gitu loh, Amin. Oke, ini Coach Rene ketakutan. ini drivennya dulu ya. Iya. Drivennya itu kan dari impact ya. Impactnya kalau data kita tersebar dan segala macamnya, impactnya seperti apa? Let's say kita kalau dulu beli pulsa, kita ke tukang pulsa di pinggir jalan, kita nulis namanya. Iya. Nulis nomor Di teleponnya kios gitu kan. Ya, terus kemudian as 5.000 Ya. gitu kan, nomornya kita tulis aja, Pak. Nah, database tersebut itulah yang dipakai sama si SMS mau minta pulsa. Oh iya. Salah satunya. Mm-mm. Karena nomor aktif. Hmm. Oke. Ya. Nah, gimana kalau data-data kita KTP, nomor telepon, alamat dan segala macamnya gitu diketahui orang lain? Berbagai macam bentuknya impactnya. Bisa aja dijadiin pinjol karena KTP-nya Yes. tahu. Pernah terjadi. Ya, KTP-nya tahu, nomor teleponnya tahu, ada fotonya dan Yeah. segala macamnya. Itu lagi rame juga tuh. Ada video lagi viral ngejelasin kalau ada orang yang minta buat jadi ada rame, gua lihat video ada cewek jelasin temennya dia, ceritanya kisah nyata nih. Temen gua lagi ngejualan barang di OLX. Ya. Ini gua nggak nyalain si platformnya ya, tapi memang si pribadi dan oknum-oknum ini aja. Ternyata pas dijual ada yang nyamperin. Gue mau dong barang ini. Oke. Terus ya udah, akhirnya transaksi kan, chat-chatan apa segala macam pribadi.
Terus akhirnya ujung-ujungnya oh ya udah, tapi gue pengen transfer ke lu, buktiin dong kalau lu bener seller yang aman. Takutnya ntar gue udah bayar, lu kabur. Betul. Si maling begitu narasinya. Narasinya begitu, terus dia minta foto sama KTP kan. Iya, foto sama KTP-nya, bla 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 bla, dikirim foto ATM-nya, semua dikirim-kirimin, NPWP dan lain sebagainya. Betul. Karena agar harapannya biar barangnya laku dong. Biar cepat laku. Iya kan gue jualan handphone misalnya, ujung-ujungnya set, oke bang nih, set siap. Nah dia pun juga ngirim balik dengan tapi data palsu, sama-sama ngirim, jadi memastikan. Bahkan katanya si maling duluan yang ngirim. Nih data-data gue di penjual, pembeli. Akhirnya dia gini, oh ya udah kalau gitu set sama-sama. Udah nggak ada hitungan detik, ces hilang. Apa yang hilang? Orangnya nggak ada chat, tiba-tiba kayak keblok apa segala macam. Ya. Besoknya ada notifikasi Dari bank. iya pinjol. Dari pinjol. Duitnya lari ke dia dan dia harus bayar bulanan. Let's say untuk utangnya Betul yang sekali. data-data udah dipakai buat pinjaman. Betul sekali. Nah, Hancur nggak tuh? Hancur nggak tuh? itu salah satu. Sekarang jadi kita mau impact-nya. kemana-mana takut. Apalagi bayangkan ketika ada bapak-bapak yang sudah renta gitu kan, yang aku takut nih gitu. yang tidak ada. Ngomongin gue. Ya, Sakit. memang target marketnya itu. Ya. Masa mau jualan aja Min? Kita deg-degan sih Min. Lama-lama kita nggak jualan, nggak ada nafkah gitu, gimana tuh? Itu gunanya e-commerce dan public marketplace. Gitu. Ada sistem intermediary yang terpercaya untuk berjual. Oh berarti cocok nih, misalnya kayak ada satu orang pengen nyari pelaku jasa. Akhirnya tadinya dia nggak percaya, takutnya nih, wah ini jasa nih ntar begini transaksi WhatsAppan, mau editin video, foto produk, graphic design, sosial media. Ujung-ujungnya taunya kena tipu. Mendingan masuk ke dalam satu platform Betul. marketplace yang isinya jasa semua. Ya, Gue betul. tahu namanya. Apa tuh? Kasih solusi. Betul banget. Dia dulu baru digunakan buat jualan. Nah, ya itu Aman. ya, Karena kan kita kan intermediary service iya kan. kita pakai platform payment gateway-nya yang sudah berizin, let's say secara lengkap apa segala macam gitu Betul kan. sekali. Dan kalau ada dispute manajemennya juga dan bisa ditengahi sama intermediary services tersebut. Gitu. Let's say misalnya kalau pekerjaannya ternyata tidak sesuai atau barang yang dikirim tidak sesuai, itu bisa jadi ada di diselesaikan sama intermediary services. Gitu. Wih, ngeri banget kalau transaksinya personal gitu ya. Mending pakai Iya. marketplace yang aman-aman aja deh. Tapi kalau sekali. dari kembali ke situ berarti memang ya ini ya kayak zaman dulu aja, kalau lo keluar juga ada kemungkinan lo dibegal, ada kemungkinan juga ada orang nyopet lo gitu. Jadi benar-benar satu ya gimana lo punya nomor satu ya, sebelum kita ngurusin orang lain, ethical value lo sendiri gimana. Oh iya. Ya kan, dan kemudian ya lo mindful aja sebelum lo ngasih data apapun kepada siapapun ya. Betul. Pikir beberapa kali gitu, jangan dengan mudahnya karena diiming-imingi sesuatu lo langsung kasih. Itu kan Apalagi juga- dengan tujuannya tadi kan dia pengen barangnya cepet laku. iya kan, itu kan Tenang, pasti kan tenang, ingin sabar. cepat gitu Iya. ya. Think gitu, very carefully, jangan cepet-cepet. Nah, itu tadi social engineering adalah teknik untuk memanipulasi seseorang supaya memberikan datanya atau memberikan informasi rahasia secara tidak sadar. Makanya security awareness itu penting buat kita adaptasi buat diri kita sendiri. Let's say kita diarahkan untuk mengklik link tersesuatu, terus kemudian kita harus mengisi username dan password kita. Loh, kan tadi gue udah login, kok sekarang gue belum login? Ternyata itu cuma sebuah halaman palsu, let's say misalnya ya. Nah, Oke. jadi makanya tadi yang kita sebutin di awal, cyber hygiene itu penting. Apalagi multi-factor authentications. Jadi password yang tidak sama untuk semua account itu Satu, penting. password jangan sama buat semua account. Betul. Tuh dengerin tuh. Oke. Termasuk buat gue sendiri. Iya betul. Terus kemudian Coach jangan kayak gitu, ntar ketahuan passwordnya sama semua. Emang apa coach passwordnya? Jadi gini, password gue tuh kan terus kemudian punya two factor authentication atau Hmm. multi factor authentication. Memang kalau misalnya kita mau aman, memang tidak nyaman, agak ribet lah gitu kasarnya. Jadi kita punya password yang tidak sama dengan yang lain. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana kita tidak punya mengaktifkan two factor authentication sehingga meskipun kita lalai nih, oh iya tadi kan mestinya password gue tuh yang gue kasih ke orang lain, tapi
kita punya faktor yang lain, yaitu OTP misalnya. Dia nggak bisa login kalau nggak ada Kalau profil nggak ada. dari Betul kita Iya. sendiri. Betul. Kayak di Gmail juga kayak gitu kan. Iya, Iya. mesti dua Mau two login, steps. mau login, Ada abis two itu ada verifikasinya lagi. Sama mengganti password secara berkala tuh penting gak sih, Min? Mengganti password secara berkala itu penting, tapi kalau kita misalnya Pelupa. pelupa gitu, mungkin akan lebih baik kalau misalnya tuh factor authentication-nya didahulukan. Oh Oke. iya. Email lo apa, Coach? renesordono17@gmail.com. Kok 17, Coach? Gue lupa yang 16 belum. Udah 16 kali salah. Forgot password mulu. Oh ini tips yang tadi yang disinggung di awal. Bagaimana cara Iya, itu yang tadi. Sekarang nih. Nah, kalau tipsnya punya password yang aman tapi kompleks yang tidak sama dengan akun yang lain, itu gampang sebenarnya. Wah. Gimana? Let's say kita punya Instagram, Mm-mm. let's say kita punya Facebook, Mm-mm. let's say kita punya email. Mm. Nah, kita punya email, Facebook, dan Instagram. Kita pikirin satu pattern yang ada di kepala kita. Oke. Patternnya apa? Let's say Instagram patternnya foto, karena dia aplikasi berbagi foto. Mm. Cara paling gampang adalah kita pakai pattern yang kita tahu sendiri untuk kita jadiin password. Buat upload foto 2022 pagar, B-nya besar. Oh keren. Ya yang ngerti gue. Upload foto 2022. Itu nggak disangka-sangka loh. Atau Gmail Paling gampang soalnya pasti tanggal buat lahir lah. buat Iya. nulis email 2022. Coach sudah dapat poinnya. Iya. Facebook Smart. Iya. Buat Facebook temenan. buat temenan dong. Apa sih? Buat ketemu temen lama. Oke. Iya benar tuh. Cakep, Min. Keren, Makasih ya, keren. Min, ya Allah. Iya, itu Iya. it's a very Tuh, simple Dan pattern. tolong ya jangan ditulis di luar di sini. Iya. Betul sekali. Jangan juga tulis di bio. Kocernya takutnya tulis di bio Instagram. Iya. Takutnya kan saking lupaannya tulisnya di bio. Iya. Kalau kita pakai pattern yang sama, let's say misalnya sosmed gitu ya, Coach ya. Kan tiga-tiganya sosmed tuh. Agak Tapi susah bisa. jadi kita. Jadi kalau kita misalnya sosmed 1 2022 gitu atau sosmed 2 itu terlalu kapan? Gue punya sepupu. Hmm. Dia di username nulis password. Ketahuan dia lagi naksir siapa dulu. Dia masukin nama cewek. Di mana itu? itu ada satu masa ya yang lo taruh tuh nama gebetan lo gitu kan. Iya. Iya kan. Jadi ketahuan. Udah gitu Tahun dia belum berapa? klik yang password. Jadi dia nulisnya di atas username. Username kan kelihatan. Kelihatan. Password Dia bintang-bintang. nggak kayak ada hitam-hitamnya begitu ya. Iya, Oke. kayak bintang-bintang. Pertanyaan gue terakhir. Ini terakhir dari gue. WhatsApp, Instagram, direct message dan lain-lain itu kan semua tulisannya end to end encrypted. Betul. Iya. Terus Oh, mereka bisa ngelihat. Oke, itu mereka Nggak mau jawab deh. Insya Allah mereka bertanggung jawab. Mukanya Gitu. Insya Allah langsung mereka bertanggung jawab. Kan ada purpose, Iya, ada iya. purpose. Gitu. Enggak, lu kenapa nggak mau jawab, Min? Pas dia nanya. Karena nanti ini bakal disensor kok. Ini di-cut aja ya. Untung disensor. Enggak, end to end encrypted itu berarti cuman kalau end to end encrypted kan harusnya cuman gue misalnya chat sama coach ini cuman gue sama coach ini doang dong, end to end kan berarti. Betul. Nggak ada yang sekali. bisa lihat selain gue, even WhatsApp katanya nggak bisa lihat. Yang gue baca di WhatsApp sih kayak gitu. Nggak bisa lihat. WhatsApp nggak bisa lihat. Nggak bisa Ah lihat. masa sih? Iya juga ya. Nggak bisa lihat lah. Lo terus apa yang mereka jual di sini mereka bilang aman. Mereka bilang nggak bisa lihat, even WhatsApp nggak tahu conversation lo atau ini. Makanya gak bisa lihat jawaban. Gue semenjak jawabannya tuh gini, deh gini. Renat ah. Nggak, do you know this for sure atau guessing? Enggak lah, Nat. Guessing gimana? Orang udah ada gesturnya Nggak, masa dulu, guessing? maksud gue ini di sini ditulis loh, cuman lo doang berdua yang bisa ngelihat. Ingat kasusnya bom bunuh diri atau bom yang ada di US yang dia pakai Apple. Oh ya. Iya. Penjahatnya pakai Apple. Terus tapi Apple gak mau ngasih. Apple refuses to open the itu karena end to end encryption. Tapi sebenarnya Apple bukannya nggak mau. Tapi ya. Harus dipersepsikan tidak mau. How's the public view? So it's kayak kalau lu bikin adonan. Atau mungkin dia bisa ngebuka doang, tapi dia nggak bisa Read baca. only gitu kayak di ini, I Microsoft. doubt that. I really doubt that. Jadi menurut lo beneran bisa baca?
They know about us, all of our conversations and everything. Tergantung kita siapa. Oh, kalau kita remah-remah memogi, kalau kita baca bahasa kocernya kita nggak bakal dilihat. Makanya nomor satu, kalau lu mau jadi person of interest, sejak awal lu memutuskan jadi person of interest, jaga diri lo. Iya. Enggak, bukan masalah itu ya, Jaga coach. diri lo. Gue cuma ngerinya kan banyak Enggak, hal. ini buat siapapun. Iya, ya. buat siapapun. Jadi suka banyak yang naif soalnya kan. Gue pikir gitu kan, nggak taunya. Makanya kalau lo bakal jadi person of interest, Iya, iya. jangan. Mungkin gini kali, gue coba tajemin lagi ya tadi yang dari Renat bilang. Artinya ketika kita misalnya masuk ke dalam, ketika si pemilik platform masuk ke dalam, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dia harus keluarkan. Tapi dia baca, mau itu judulnya read only kayak, mau itu dia bisa ngutak-atik apa segala macem. Tapi mungkin dia juga nggak punya hak karena bisa backfire ke perusahaan tersebut. Ketika dia tiba-tiba udah mengotak-atik, di boykot, abis ditinggal. Ya, ada bahasa kerennya, namanya lawful. Oke. Ketika ada lawful request, jadi nggak semata-mata kita bilang, Gua pengen gue kesel nih tahu, sama nih orang gitu. nih ya, atau Oh, gue iya, mau itu. tahu nih gitu. Even itu teleponan. Jadi judicial. Teleponan juga. Iyalah, semuanya tergantung. Semuanya. Suara-suara kita pernah nelfon siapa Ini itu aja semua. ada di sini orang bisa Iya. denger. Oh iya bener. Ntar iklan kita cyber security semua. ntar Cakra Birawa muncul di ads kita deh. Makanya gini, sekarang kalau gitu yang pengen benar-benar tahu lebih jauh bisa ngobrol langsung ya, apalagi kalau lo Iya. punya fintech, apalagi lo mau punya hal-hal yang membutuhkan kerahasiaan data pribadi, yang ngobrol aja sama orang ya. Jangan Mungkin ngobrol sama Derry. Jangan ngobrol sama Renat, jangan ngobrol sama Rene. Kalau ngobrol sama gue ntar kegoreng jadi copywriting. Jadi thumbnails. Hati-hati lo. yang sempat tadi gue sampaikan coach, kita senang dengerin masalah karena tugas kita adalah bikin solusi dari masalah. Masalah yang sifatnya bentuknya adalah cyber security atau information technology in a specific way. Kita senang dengerin masalahnya supaya kita bisa integrate solutions buat mereka. Gitu. Tapi reach out ke lo paling gampang gimana? Reach out ke gue paling gampang by email atau by LinkedIn. Jadi masuk ke LinkedIn aja Yes. atau masuk ke website lo itu tadi. Ya, Oke. di cakrabirawa.id. Tuh, coba Oke. kebawain dikit dong Dan. Oke, udah banyak banget, gue pengen tahu lo starter dari mana nih Min. Simor. Oh, anak SGU. Oh, anak BSD nih berarti nih. Iya, itu kampusnya yang gimana ya ngomongnya ya. Kenapa? Gue kuliah di sana, kampusnya pindah 3 kali. Oh, kan Jerman Center. 4 kali berarti. Gue di BSD Jerman juga, gue. Center, ada kampus gue yang pertama. Iya, tahu, sebelum ada mall. Sebelum ada mall itu gue kalau ke sana itu kayak kota mati. Cuman ada kampus gue sebelum ada teras kota. Gue kecil di BSD Min. Oke. Gue di Al Azhar BSD itu dari bundaran BSD Plaza belum jadi kayak sekarang. Ya. Itu sendirian dong tuh SGU tuh. Iya. kan? Sama Lapangan kayak rawa-rawa. rawa-rawa di ujung. Sampai akhirnya mereka punya gedung baru, punya lapangan bola, punya gym center. Iya. Habis itu something happen, I don't know what. Tapi habis itu kampus gue disegel, Ya. dipagar. Oh, kehack tuh berarti. Dari awal karirnya udah attack simulation and prevention sama mau analysis Iya. Itu dari tahun 2009. Ini berarti udah 13 tahun ya. Ya, kurang lebih 13 tahun gue Seumur cyber security diperlukan, lu udah ada di cyber security. Iya, cuma mungkin dulu belum common ya. belum common dan belum hype lah. Sampai sekarang mungkin industrinya juga sampai 13 tahun ini belum sebesar di negara tetangga yang maju. Oh. Susah kok kita nyari cyber security Oh. spesialis juga susah waktu Gua kemarin tahu, bikin Nat. aplikasi. Di bisnis itu kan ada demand creation. Kalau di istilah gue. Berarti Biorka ini dari lulu pada. Supaya butuh benar. Saya orang brand. Saya tahu. Kata dia naik kantin bertiga nih gue lo pada. Gue dari tadi gak ketawa lu. Dia langsung Kita kasih solusi.